Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Indonesia punya power bisa goyahkan industri Uni Eropa. Tapi ya betul juga gitu ya. Kalau kita ambil contoh seperti mana ketika Indonesia stop ekspor bahan mentah nikel gitu kan, langsung digugat di WTO kan. Tetapi ya itu dia, Indonesia tidak gentar, tetap meneruskan hilirisasi nikelnya ini. Mantap. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Indonesia bisa goyahkan industri Eropa. Indonesia patut bersyukur dan bangga karena dilimpahi begitu banyak sumber daya energi dan tambang bernilai ekonomi tinggi yang sangat dibutuhkan oleh dunia. Salah satu bahan tambang tersebut adalah nikel. Bahkan, Indonesia telah dinobatkan sebagai penghasil nikel terbesar di dunia. Indonesia memiliki cadangan nikel sebesar 72 juta ton. Jumlah ini setara dengan 52% dari total cadangan nikel global yang mencapai 139,42 juta ton. Data tersebut berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) 2020 dalam buklet bertajuk Peluang Investasi Nikel Indonesia. Besarnya cadangan nikel di tanah air ini menjadi salah satu pemicu banyak pihak luar yang melirik nikel Indonesia, termasuk untuk menginvestasikan dana mereka di Indonesia untuk pengolahan nikel. Dari sisi harga, Indonesia kedepannya akan menjadi penentu utama harga nikel dunia. Pasalnya, fluktuasi harga akan sangat bergantung pada supply dan permintaan secara global. Stephen Brown, konsultan independen di industri pertambangan, mengatakan permintaan nikel dunia ke depannya diperkirakan meningkat karena adanya transisi ke energi baru terbarukan atau EBT, seperti peningkatan permintaan kendaraan listrik dan pembangkit listrik energi baru terbarukan yang membutuhkan bahan baku nikel. Sementara dari sisi pasokan, peningkatan produksi nikel dunia hanya terjadi di Indonesia, sedangkan pasokan dari luar Indonesia mengalami tren penurunan, sehingga tidak heran jika pasokan nikel dunia sangat mengandalkan pasokan dari Indonesia. Pada semester 1 2021, pasokan nikel dunia hanya mengalami pertumbuhan di Indonesia, yakni meningkat 320.000 ton atau naik 140% secara tahunan dibandingkan periode yang sama di tahun 2020. Jumlah tersebut belum termasuk dari produksi nikel PT Vale Indonesia. Sementara di luar Indonesia secara global, pasokan nikel justru menurun 265.000 ton atau turun 26% dibandingkan periode semester 1 2020. Apalagi sejumlah proyek smelter nikel besar, terutama yang menggunakan teknologi High Pressure Acid Leaching atau HPAL dibangun di Indonesia. Adapun produk dari smelter HPAL ini berupa Mixed Sulfide Precipitate atau MSP maupun Mixed Hydroxide Precipitate atau MHP yang kemudian bisa diolah menjadi nikel sulfate yang bisa menjadi komponen baterai lithium. Pasokan nikel ini terutama dari smelter di sejumlah kawasan industri nikel seperti PT Indonesia Morowali Industrial Park di Morowali, Sulawesi Tengah, kemudian PT Indonesia Weda Bay Industrial Park di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Selanjutnya PT JNI di kawasan industri Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya PT Fit2 Dragon Nickel Industry di Konawe, Sulawesi Selatan, serta Harita Group di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Banyaknya pihak luar yang berminat untuk memperoleh maupun berinvestasi untuk proyek nikel di Indonesia karena selain besarnya cadangan biji nikel di Indonesia, kualitas dan ongkos produksi nikel di tanah air juga jauh lebih murah dibandingkan di luar negeri. Sementara di luar negeri, produksi biji nikel kini lebih sulit karena perlu menggali lebih dalam. Jumlahnya pun tak sebanyak di Indonesia, serta ongkosnya pun juga lebih mahal. Tren investasi di industri nikel di Indonesia terus meningkat sejak tahun 2014. Dengan kondisi saat ini, investasi di sektor industri nikel di tanah air akan terus mengalami kemajuan. Jika sebelumnya permintaan nikel dunia banyak dipicu karena perkembangan industri di Tiongkok, namun kini permintaan akan semakin besar dengan adanya transisi energi ke energi baru terbarukan seperti peningkatan penggunaan kendaraan listrik dan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan.
Transisi energi ini akan memakan banyak nikel sehingga permintaan nikel ke depan pasti akan terus meningkat. Untuk memacu pertumbuhan pengolahan nikel dalam negeri, pemerintah telah melarang ekspor nikel yang berlaku sejak 1 Januari 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri SDM Nomor 11 Tahun 2019. Tujuan utama dari penerapan pelarangan ekspor ini adalah hilirisasi bahan tambang dan peningkatan nilai dari bahan mentah nikel tersebut. Karena Indonesia bisa menjual beragam produk berbasis nikel seperti lithium baterai, baterai listrik hingga baterai kendaraan listrik yang nilainya tentu lebih tinggi dibandingkan menjual nikel mentah. Kabar baiknya adalah kebijakan ini telah membuat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus selama 20 bulan terakhir. Bayangkan saja, jika pada beberapa tahun lalu, nikel yang diekspor dalam kondisi mentah hanya menghasilkan 1 miliar dolar atau setara 14-15 triliun rupiah saja, namun pada tahun 2021, nilai ekspornya akan meningkat drastis menjadi 20,8 miliar dolar atau setara 300 triliun rupiah. Selain peningkatan neraca perdagangan, peningkatan investasi di sektor industri nikel Indonesia juga berdampak pada adanya rekrutmen ribuan tenaga kerja baru, serta peningkatan pendapatan lainnya seperti PPh Badan, PPh Karyawan, PPN, dan PNBP. Namun demikian, kebijakan pemerintah untuk menghentikan ekspor nikel mendapatkan gugatan dari Uni Eropa melalui Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pada awal 2021. Uni Eropa menganggap Undang-Undang Indonesia tentang minerba menyulitkan untuk bisa kompetitif dalam industri baja, terutama produk stainless steel, karena nikel sangat dibutuhkan sebagai bahan baku utama pembuatan stainless steel. Mereka menganggap larangan tersebut akan mengganggu produktivitas industri stainless steel dan ini juga akan mengancam nasib 30.000 pekerja langsung dan 200.000 pekerja tidak langsung dari industri baja tersebut. Gugatan Uni Eropa atas larangan ekspor nikel Indonesia menunjukkan betapa tingginya ketergantungan Uni Eropa terhadap Indonesia, khususnya untuk kelangsungan industri mereka yang menggunakan bahan baku nikel. Industri-industri tersebut pun bisa terguncang hebat apabila penghentian ekspor nikel ini berlangsung sangat lama, mengingat Indonesia adalah pemimpin dalam pasar nikel dunia. Di lain sisi, Indonesia seharusnya tidak perlu gentar dengan gugatan tersebut. Selain sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kelima di benua Asia, yang tentu punya posisi tawar yang tinggi, nikel dan barang tambang lainnya sepenuhnya merupakan hak Indonesia. Negara manapun tidak memiliki hak untuk mengatur dan mengutak-atik kebijakan apapun yang telah ditetapkan oleh Indonesia. Apalagi jika kebijakan tersebut lebih banyak memberikan keuntungan kepada Indonesia. Dengan sumber daya anggaran kita yang besar dan melimpah, Indonesia sangat mampu untuk mematahkan gugatan-gugatan tersebut, salah satunya dengan menggunakan jasa lawyer-lawyer top yang sudah punya kredibilitas dalam menangani sengketa perdagangan internasional. Selain nikel, batubara Indonesia pun mulai kembali diburu oleh negara-negara Eropa. Setidaknya, terdapat 5 negara industri utama Eropa yang tengah menjajaki impor batubara Indonesia, antara lain Jerman, Italia, Belanda, Polandia, dan Spanyol. Hal ini tidak lain adalah buntut dari konflik yang tengah terjadi di Eropa, di mana Rusia sebagai pemasok batubara terbesar ke Uni Eropa melakukan penghentian ekspor ke benua biru tersebut. Jerman bahkan berharap agar setengah dari kebutuhan batubara mereka dapat dipenuhi dari Indonesia, yang sebelumnya disuplai langsung dari Rusia. Jerman sendiri merupakan negara industri terbesar di Eropa dengan total kebutuhan batubara untuk tahun 2022 sebesar 31,5 juta ton. Di lain sisi, menurut data Modi, Indonesia sebagai penghasil batubara terbesar ketiga di dunia mencatatkan angka produksi per 27 Juni 2022 sudah menyentuh angka 292,77 juta ton atau 44,16% dari target produksi tahun 2022 yang mencapai 663 juta ton. Dengan adanya tambahan permintaan batubara dari negara-negara Eropa ini, ada kemungkinan bahwa Indonesia perlu menggenjot produksi batubara lebih tinggi dari angka yang ditargetkan sebelumnya. Apalagi, India sebagai negara tujuan ekspor batubara Indonesia terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok juga tengah mengajukan penambahan kuota batubara kepada Indonesia. Tak hanya batubara, minyak sawit Indonesia juga menjadi komoditas yang diincar oleh Uni Eropa. Meskipun pernah menghadapi serangkaian pembatasan regulasi dan kampanye negatif di benua biru tersebut,
tetap saja tidak bisa menggoyahkan dominasi CPO Indonesia di kawasan tersebut. Hal ini terlihat dari tetap tingginya permintaan CPO Indonesia dari Uni Eropa yang mencapai 4,7 juta ton pada tahun 2021 atau setara 40% dari total minyak sawit mentah yang diekspor ke Uni Eropa. Ketergantungan ini semakin besar apalagi sejak Rusia mulai menghentikan ekspor minyak bunga matahari ke benua biru, sehingga kelompok negara industri maju tersebut harus mencari tambahan pasokan minyak nabati pengganti, salah satunya dari Indonesia. Ditambah lagi, adanya kebijakan pemerintah Indonesia yang mulai mengeluarkan larangan ekspor CPO tentu akan membuat negara di kawasan Uni Eropa kebingungan mencari minyak nabati yang semakin langka. Karena perlu diingat, CPO punya peran vital dalam beragam industri di Eropa, antara lain industri bahan pangan, industri kosmetik, industri kimia, industri pakan ternak, dan sebagainya. Baik nikel, batu bara, maupun minyak sawit telah mengukuhkan peran vital Indonesia bagi keberlangsungan industri di Eropa. Melakukan ekspor atas komoditas unggulan tersebut tetap perlu dipertahankan baik secara kuantitas maupun harga jual, karena menjadi penyumbang PDB yang signifikan bagi Indonesia. Akan tetapi, memastikan ketersediaan komoditas tersebut untuk kebutuhan dalam negeri dengan harga yang tetap terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia juga hal yang tidak bisa diabaikan. Pembangunan pabrik pengolahan atas komoditas tersebut juga merupakan langkah yang sangat baik bagi Indonesia. Selain dapat meningkatkan nilai tambah bagi produk yang dijual, keberadaan industri-industri tersebut juga dapat memberikan lapangan pekerjaan yang besar bagi Indonesia, serta dapat memunculkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang dalam jangka panjang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oke guys, ya tadi ya video pembahasannya ini. Jadi begitulah gitu kan pengaruh sumber daya alam Indonesia. Dia punya powernya itu sangat kuat gitu ya. Bahkan negara-negara di Uni Eropa pun bisa sampai kebingungan juga gitu ya. Ketika Indonesia mau menghentikan ekspor bahan mentahnya seperti nikel lah. Jadi sumber daya alam Indonesia power ya bisa buat negara-negara di Eropa ini gemetar gitu. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.